Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang masih dianugerahkannya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita masuk pembahasan tentang pernikahan yang tidak diperbolehkan. Nomor yang terakhir, yang nomor 10 ya. Sempat disinggung sebentar, kita akan sedikit kembali dan akan kita lanjutkan. Yang ke-10 itu adalah ini yang kemarin pembahasannya tentang haram dinikahi sementara waktu, gitu ya. Yang ke-10 adalah az-ziyadatu 'alal arba', menikah dengan perempuan kelima atau selanjutnya, gitu ya. Atau kalau kita terjemahkan ziyadah 'alal arba', lebih dari 4, ya. Yahrumu 'ala rajuli, haram bagi seorang laki-laki, ayyajma'a fi ismatihi akthar min arba'i zawjatin. Dia haram untuk mengumpulkan dari satu istri-istri lebih dari 4 orang istri fi waqtin wahidin, dalam waktu yang bersamaan. Inna fil arba'i al-kifayah, karena 4 itu sudah cukup, ya. Wa fi ziyadati 'alaiha tahwid al-ihsan, dan kalau lebih dari 4 itu pasti akan menghilangkan ihsan. Sekali soal itu lebih dari 4 bisa bagus. Alladzi syara'ahu Allahu li salahil hayati zawjiyah, yang itu didasarkan pada syariat Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kehidupan suami istri. Wa dalilu ala dzalika qaulullah ta'ala, dalilnya adalah sering dibaca surat An-Nisa ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Apa terjemahannya? Surat An-Nisa, surat nomor sekawan, ayat 3. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, atau bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Baik, jika kalian khawatir tidak bisa berbuat adil terhadap perempuan-perempuan yatim kalau dia kamu nikahi, maka nikahilah oleh kalian perempuan lain. Perempuan lain itu selain anak-anak yatim yang ada di bawah pengasuhannya. Jadi dulu itu biasa ya, kalau ada perang ya, kemudian muncullah atau timbullah anak-anak yatim baru, gitu ya. Kenapa? Karena di antara korban peperangan meninggal di medan perang, terus anaknya bagaimana, gitu ya. Maka biasanya anak-anak yatim ini ada yang menampungnya, wali-walinya. Kalau sekarang ya mungkin sudah jadi model anak-anak panti, gitu ya. Jadi ada yang menampung, ada yang menjadi wali. Nah, wali-wali ini ya sama dengan sekarang, belum tentu keluarga asalnya, orang tua asalnya tidak punya harta. Boleh jadi sebagiannya dari keluarga kaya, nggak ada yang urus, gitu. Sudah mengurus anak yatim cantik, ada harta yang masih dimiliki, senang tambah, maka diberi syarat oleh Allah, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Jika kalian khawatir gak bisa berlaku adil terhadap anak-anak yatim yang kamu asuh, terus kamu nikahi, ya mau sangat adil. Dan adil kan namanya istri punya harta, tidak punya harta, ya diperlakukan sama sebagaimana kemampuannya. Kan itu ya. Suami punya kewajiban memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan suami. Tapi berhubung sing dipek bojo iki arek yatim sugih, ya wis gak perlu dikek tau apa. Itu. Maka muncullah, kalau kalian khawatir tidak bisa adil ketika menikahi anak yatim, kalau dia sebagai pengasuh kan boleh mengatur uangnya sebagai pengasuh, sebagai wali. Itu pun juga memang harus diatur sedemikian rupa. Itu bukan haknya wali, tapi boleh dia ikut mengatur. Anak-anaknya yang di bawah asuhannya tetap tahu hak-haknya. Kalau itu diperistri, dijadikan istri, lebih ada kemungkinan untuk campur tambahan. Ya, maka di situ Allah mengatakan, jika kalian khawatir untuk tidak berlaku adil terhadap anak-anak yatim dalam asuhanmu, kalau kamu menikahinya,
padanya, maka nikahilah ma qabalakum minan nisa, perempuan-perempuan lain yang menurutmu baik. Boleh 2 atau 3 atau 4. Dan apabila kalian khawatir untuk tidak bisa adil dengan 2, 3 atau 4, fawahidatan aw ma malakat aymanukum, maka 1 saja. Gitu. Jadi hubungannya di situ. Zalika adna alla ta'ulu, sikap yang demikian itu lebih mendekatkan kalian tidak jatuh dalam perbuatan zalim. Pokoknya bisa menjaga kalian tidak berbuat zalim. Sababun nuzuli hadhil ayat, sebab turunnya ayat ini, rawal Bukhari wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi an Urwah bin Zubair. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud, Imam Nasa'i, Imam Tirmidzi, yang sumbernya itu dari sahabat Urwah bin Zubair. Ya. Urwah bin Zubair itu anaknya berarti Zubair bin Awwam. Ini masih ponakannya ya Aisyah radhiyallahu anha. Dia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, sa'ala Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, an qaulillahi ta'ala, tentang firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 3 ini. Faqalat, Aisyah radhiyallahu anha kemudian menjawab, ya ibna ukhti, wahai anak dari saudara perempuanku, wahai ponakanku, ya, hiya al-yatimah fi hujri waliha. Ayat ini berkenaan yatama di sini adalah yatim yang ada di bawah pengasuhan walinya. Fatusyarikuhu fi malihi, karena anak yatim ini di bawah pengasuhannya, anak yatim ini tentu saja musyarakah, ya, gabung dengan hartanya wali, dan dia juga punya kekayaan sendiri, anak yatim ini. Fayujibuhu maluha wa jamaluha, karena punya harta sendiri, anaknya juga cantik. Nah, itu membuat walinya juga ingin menikahinya. Fayuridu waliyuha ayyatazawwajaha, maka walinya itu ingin menikahi perempuan yatim tersebut, bighairi yuqsita fi shadaqiha, tanpa berbuat adil dalam memberi nafkahnya, gitu ya. Fayu'tiha mithla ma yu'tiha ghayruhu, ya, akhirnya diberi seperti yang lain, padahal duitnya campur sampai duitnya anak yatim itu dikai kaya anak yatim liyane, padahal duitnya itu campur sampai duitnya anak yatim itu. Ya, fanuhu ayyangkihuna, ya, maka mereka dilarang untuk menikahi perempuan-perempuan yatim tersebut illa ayyuqsitu lahunna, ya, maka mereka dilarang menikahi perempuan-perempuan yatim itu kecuali kalau bisa berlaku adil, wa yablughu bihinna a'la sunnatihinna minas sadaqah, dan mereka bisa memberikan nafkah yang terbaik, ya,
sebagaimana seharusnya. Gitu ya. Wa umiru, oleh karena itu mereka diperintah ayyankihu, untuk menikahi ma tabalahum minan nisa'i siwahunna, perempuan-perempuan lain yang dianggap baik selain mereka, selain anak-anak yatim yang di bawah pengasuhannya. Qala Urwah bin Zubair melanjutkan, qalat Aisyah mengatakan, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, summa innan nasa istaftau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da hadhil ayah fihinna, fa anzalallah azza wa jalla, setelah turun ayat ini bingung wong ya opo iki kok gak oleh ini, kan gitu ya. Akhirnya para sahabat terutama yang punya kepentingan jadi pengasuh anak yatim seperti ini minta fatwa, minta penjelasan hukum dari Rasulullah SAW. Setelah turun ayat ini, turunlah ayat Al-Quran surat An-Nisa 123. Wa yastaftunaka fin nisa qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaikum fil kitabi fi yataman nisa wa ma yutla alaikum fil kitabi fi yataman nisa dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran juga memfatwakan tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu mas kawin yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin menikahi mereka, dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah, dan Allah menyuruh kamu agar mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apapun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Baik. Jadi Allah akhirnya menjawab, niki ya Nabi menikahi anak-anak yatim ya yang punya harta. Bukan saja tentang nafkahnya, tapi juga tentang mas kawinnya. Ya, kalau itu tidak diberikan mas kawin seperti yang seharusnya, mergo anak ini dalam pengasuhannya, maka tidak boleh, ya, tidak boleh. Karena itu sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Ya. Itulah kurang lebih tentang ayat ini. Sehingga kemudian muncullah pernyataan jelas di surat An-Nisa ayat 3 tadi. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa. Akhirnya turunlah ayat ini, gitu ya. Qalat Aisyah wa qaulullahi azza wa jalla fil ayatil ukhra wa targhabuna an tankihuhunna hiya raghbatu ahadikum an yatimatihi allati takunu fi hujrihi hina takunu qalilatal mali wal jamal. Baik. Oleh karena itulah maka
sya'nuhu ayyankihu man raghibu fi maliha wa jamaliha min yataman nisa illa bil qisti min ajli rahbatihim anhunna in kunna qalilatul mali wal jamal. Maka dilaranglah mereka itu menikahi anak-anak yatim yang mereka inginkan hartanya, inginkan kecantikannya, illa bil qisti, kecuali dengan adil. Kenapa? Min ajli rahbatihim anhunna, karena biasanya mereka tidak senang kalau mereka itu sedikit hartanya dan tidak cantik. Jadi yang ayat 127 itu yang tidak diinginkan tadi. Terus gak pati ayu kalau tinggalan warisan misalnya, itu kalian gak seneng. Sing ayu warisannya kayak sampean seneng. Itu akhirnya turunlah ayat An-Nisa ayat 3 tadi itu. Ya wis nikahi saja yang lain kalau motivasinya begitu. Maka makna ayatnya adalah Allah Subhanahu wa taala ya berbicara, memberi hukum, menetapkan hukum kepada wali-walinya anak yatim. Ya. Apa intinya? Jika anak yatim itu di bawah pengasuhan kalian, ya tidak dikhawatirkan kalau di bawah pengasuhan kalian itu kalian senang untuk menikahi, terus menghindari memberi mahar, memberi nafkah yang pantas, maka falyadil anha ila ghairiha, maka berlakulah adil ya terhadap kaum perempuan, karena saliyane sing yatim kan sing ono ae. Saliyane mereka yang kamu inginkan itu kan ya masih ada. Fa innahunna katsiratun wa lam yudayyiqillahu 'alaihi. Fa ahalla lahu min wahida ila arba fa in khafa ay yajura idza tazawwaja aktsar min wahida fa wajibun 'alaihi ay yaqtasira 'ala wahida aw ma malakat yaminuhu minhuma. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberi tidak mempersempit ruang mereka. Kalau lebih dari 4 itu mereka sanggup untuk berlaku adil, dihalalkan oleh Allah. Tapi jika tidak, maka idza tazawwaja aktsar min wahidah, itu dia tidak berlaku adil, wa wajibun alaihi, wajib atasnya untuk memperistri hanya 1 orang saja. Jenenge digawe guyonan saiki ya ora adil kok durung nyoba loro kan. Itu kan ini ya, guyonan sajane orang. Kalau ada penjelasan lain itu ya, yang biasanya ada di YouTube itu disampaikan. Nek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wong ya api, ngatur wong siji dadi api, mesti dadi api. Lah ngatur wong siji mesti dadi api, ngatur wong loro iku mesti dadi api maneh, ngatur maneh wong telu mesti dadi api maneh. Jadi kalau seperti itu pantes. Nah, dua panjenengan ngatur wong siji ora iso. Ya, ngatur wong loro tambah gak iso. Wong telu tambah gak sanggup. Bener. Kan gitu logikanya gitu. Ini mboten deh. Ya. Nek ngatur wong siji wis iso, terus tambah dadi api sing diatur. Ukurannya kan ngatur itu kan sing diatur tambah dadi api. Ya. Maka
Ngatur wong loro kemungkinan apik mungkin. Ngatur wong siji tambah apik. Ya. Biyene apik, mari rapi ya mek sampean tambah ke apik bahasa ora gitu. Ngono tapi ya timbang angel-angel golek sing liyane. Oh, sing siji guru beres tambah sampean tinggal kan gitu. Gitu logikanya begitu. Nek nabi mesti iso apik. Ya. Dadi ngatur siji apik, ngatur loro ya tambah apik gitu. Padha nek sampean duwe sekolah, nek sing biasa guru duwe sekolah. Ngatur sekolah siji wis apik, oh iya wis sampean gawe sekolahan maneh. Monggo. Wong sekolah siji gak beres-beres kan gawe sekolahan maneh, gak iso. Itu sama. Baik, ifadatu. Jadi itu ya, kenapa moro-moro yatim? Mari muni bab yatim. Lu kok nikahi 2, 3 atau 4? Apa ngoten? Oh, bab yatim mang yatim mergo disenengi. Lho. Nek kira-kira gak iso adil, ya sudah selain anak itu, radio selain anak itu. Itu loh. Begitu. Kan kalau kita baca ayatnya saja, tidak membaca sababun nuzul, ayat ya apa hadis yang terkait, riwayat yang terkait, itu kan seakan-akan lompat. Pertama itu diminta untuk menikahi anak yatim dengan berbuat adil, kok mari itu lompat menikahi 2, 3, 4 ya begitu. Jadi kalau nggak bisa menikahi anak yatim yang diinginkan dikarepi terus bisa berlaku adil, ya selain mereka saja. Begitu. Wong niat jadi pengasuh anak yatim kok, ya tadi campur kan gitu. Baik, kita lanjutkan. Ifadatu al-iktisara 'alal arba. Apa faedah, apa pelajaran dibatasi hanya menikahi maksimal 4 orang istri. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa qad dallat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mubayyinah 'anillah annahu la yajuzu li ahadin ghairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay yajma'a baina aktsar min arba'in niswa. Jadi sunnah Rasulullah SAW itu jelas ya. Ya, itu keterangan dari Allah itu jelas bahwa selain Rasulullah SAW tidak boleh seorang pun dari umatnya beliau itu ya memperistri lebih dari 4 orang perempuan. Wa hadzal ladzi qala Syafi'i mujma' alaihi bainal ulama. Yang dikatakan Imam Syafi'i maksimal 4 ini mujma' alaihi, sudah disepakati para ulama, ijma' para ulama. Kecuali illa ma uqiya ta'ifatin minasyiah, kecuali mereka yang Syiah menarik kepada Syiah. Karena annahu yajuzul jam'u baina aktsar min arba'in niswati. Syiah lebih dari 4 orang istri itu oleh termasuk kontrak. Kan gitu ya. Kontrak kemudian rombang masuk. Kama sabata fi sahih. Dan dalam hal ini Imam Al-Qurtubi membantah pendapat orang Syiah. Karena orang Syiah itu ngitungnya buatan masna wa sulasa wa ruba' niku boten loro utawa telu utawa papat, tapi loro tambah telu tambah papat. Kata Imam Al-Qurtubi, anna hadzal adad, hitungan masna dan sulas dan ruba la yadullu ala ibahati tis'i
tidak sama sekali menunjukkan bolehnya 9 istri. Ya. Sebagaimana itu dipahami oleh mereka-mereka yang jauh dari pemahaman Al-Quran maupun Sunnah. Sebaliknya, bi an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam nakaha tis'an wa jama'a bainahunna fi ismatihi walladhi shara ila hadhihi al-jahalah. Ya. Sebaliknya, mereka itu biasanya ngitung songo itu mergo Nabi menikahi songo. Ya. Sehingga waqala hadhil maqalah ar-Rafidhah wa ba'du ahli zahir faja'alu mathna min isnataini isnatain. Malah enten sing ngitunge ngeten. Ar-Rafidhah itu Syiah. Ya. Syiah namanya Syiah Rafidhah. Ahlu zahir bukan Syiah, tapi mereka yang kaum tekstualis pada waktu itu. Jadi hitungan masna itu hitungannya adalah masna min isnain isnain. Masna itu loro, wa kadzalika sulas, wa kadzalika ruba. Ya, loro, nek ono telu, nah, gitu ya. Nek ono papat. Wa dzahaba ba'du ahli zahir aidan ila akbar minha faqalu bi ibahatil jam'i baina thamaniya asyara. Tamassukan minhu bi anna al-adad fi tilka fi tilka siyaq yufidu tikrar wal waw lil jam'i. Malah yang tekstualis itu muni nek iso hitungane iku thamaniya asyara. 18. Loro kali loro pinten? Papat. Telu kali telu pinten? 6, 10. Papat kali papat pinten? 18 iso dari mana? Itulah. Jadi wani itu tambah. Wani tambah. Jadi ada yang 2 tambah 3 tambah 4 so. Itu sih masna itu hitungan loro. Ya. Kalau 2 itu isnen. Dan masna loro papat. Sulas nek salasa telu, nek sulas telu rubah papat 18 gitu ya. 18 ya. Wa hadza kulluhu jahlun bil lisani was sunnati wa mukhalafatun li ijma'il ummah. Tentu menghitung model ini adalah bentuk kebodohan baik di lisannya, itu lisan bodoh, apalagi dibandingkan dengan sunnah Rasulullah SAW, juga bertentangan dengan ijma'nya para ulama. Ya, di antara sahabat tabi'in boten enten sing ngitung bahkan yang ada ini yang sempat saya singgung kemarin, ada orang Nabi sallallahu alaihi wasallam qol li Ghailan ibni Umayyah As-Saqafi. Bahkan Nabi SAW pernah berkata kepada seorang sahabat namanya Ghailan bin Umayyah As-Saqafi, waqad aslama, dia waktu itu ya masuk Islam ya oleh Nabi dikandani tahtahu asyara niswa. Kenapa dikandani? Karena dia
ikhtar minhunna arba'ah, pilihlah dari 10 itu 4 orang saja istri mana yang kamu pilih, wa farid sa'irahunna, sementara yang lain sampean firaq, sampean ceraikan. Dari sinilah sebagian ulama memberikan penjelasan bahwa fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' itu justru untuk mulai membatasi jumlah istri. Awalnya 10 langsung dari siji wangel, biasanya 10. Ya wis pilih apa. Jadi pilihan 4, pilihan 3 atau 2 itu sebenarnya untuk mulai membatasi. Itu sebagian yang lain berpendapat. Tapi yang jelas memang Ghailan bin Umayyah As-Saqafi ini diminta untuk menceraikan 6 orang istrinya. Dan dalam riwayat yang lain ada namanya sahabat Harits bin Qais. Misalnya Ghailan ada namanya Harits bin Qais. Kata Harits bin Qais, aslamtu wa indi thamaniya niswa, saya masuk Islam dan saat itu saya punya 8 orang istri. Fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hal ini saya sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau berkata, ikhtar minhunna arba'ah, ya pilihlah 4 saja. Jadi ini semakin menguatkan bahwa 4 itu batasnya maksimal. Itu tambah-tambahan wau ya. Oh katipingno pisan jadi kan, katipingno tambah akeh. Boten 18 katipingno ya. Baik. Demikianlah hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi tentang sahabat Qais bin Al-Harits. Wa amma ma ubiha min dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzalika min khususiyatihi. Adapun kalau Nabi SAW punya istri lebih dari 4, itu termasuk kekhususan beliau. Ya. Baik. Ini yang terakhir ya, yang terkait dengan pernikahan mana yang dilarang sementara. Ya. Selanjutnya wujubul adli baina zaujat. Ini kan sajane babe kanggo sing bojone luwih utawa siji. Wajib adil bagi suami untuk berbuat kepada istri-istrinya. Ini kan sing duwe bojo duwe utawa siji. Nang kene bojone siji kabeh ajane gak perlu diwaca, Aba Allah Azza wa Jalla ta'addud az-zawjati wa qasarahu ala 4 wa awjaba al-'adla bainahunna fi at-ta'ami was-suqni wal-kiswati wal-mabiti wa sa'iri ma huwa madiyun min ghairi tafriqatin baina ghaniyatin wa faqiratin wa 'azimatin wa haqiratin fa in khafa ar-rajul al-jawr wa 'adama al-wafa' bi huquqihinna jami'an haram alaihi jam'u bainahunna fa in qatila 'ala al-wafa' bi haqqi thalathin minhunna duna rabi'ah haram alaihi al-'abdu 'alaiha fa in qatila 'ala al-wafa' bi haqqi ithnatayn duna thalitha
harma alaihi atau hurima alaihi al-aqdu alaiha wa kadzalika man khafa al-jawr bi zawajin saniyah hurimat alaihi bi qaulillahi ta'ala fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' ila akhir ayat. Ya, Allah Subhanahu wa taala memang membolehkan ta'addud zaujah, lebih dari seorang istri. Tapi juga Allah membatasi maksimal hanya 4. Sekaligus Allah mewajibkan supaya suami itu bisa berlaku adil dalam memberikan nafkahnya pun. Ini nafkah itu ya makan, ya tempat tinggal, ya pakaian, ya lain-lain yang sifatnya materi. Karena nanti di ayat yang lain kalau masalah yang non materi lu cenderung nanggi, ya itu nggak bisa, ya nggak mungkin bisa. Tapi kalau materi masih bisa, dan itulah yang diwajibkan. Yang diwajibkan adalah adil secara materi, tanpa membedakan ada istri yang lebih fakir, ada istri yang lebih kaya, sing rada sugih bapak wis misalnya. Tidak boleh dibedakan, tetap ya. Maka begitu pula seterusnya, kalau seseorang itu tidak sanggup, khawatir tidak sanggup berbuat adil seperti itu pada 4 orang istri, ya pada istri yang keempat wis tutup nomor 4 gak sanggup, maka berarti maksimalnya hanya 3. Kalau pada istri yang ketiga itu wis salah siji mesti ono sing enggak sepiro diperhatikan secara nafkah materinya, ya sudah maksimalnya 2. Kalau 2 juga demikian, ya sudah 1 saja. Nah siji gak iso. Baik. An Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kanat lahu imra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'in. Siapa yang punya 2 orang istri terus tanpa sepengetahuan salah seorang istri lainnya, istri satunya itu diperhatikan lebih banyak, diperhatikan lebih banyak itu secara materi. Ya, biasanya kan kalau enten mau nggak ada karo luwih teko siji, terus salah siji luwih disenengi. Nah sing sijine kan dapat dikandani nek duwe apa misale. Maka kata Rasulullah SAW, "Ja'a yaumul qiyamah wa shiqquhu ma'ilun." Ya, pada hari kiamat nanti akan datang menghadap kepada Allah miring ya. Ketara kali kita ini kowe sampean kali kita ini kok wis ya kok nak kamera kok ono sing mlakune miring kowe iki ya bojone loro sing siji gak pada diopeni miring. Sampe eling-eling sakniki ya. Masih sakniki gak ketara. Karo lagi. Soalnya saat ini itu nek delok wong gadah garwa luwih atau siji itu kan sampai kan kaya takjub ya. Wah, hebat sampean. Karo nek ternyata gak adil. Erone kok jag-jag. Lho, ternyata miring. Miring. Baik. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat An-Nisa ayat 129, "Wa lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah." Ya, kalian tidak akan bisa adil antara istri-istri kalian meskipun kalian itu teman-teman berusaha. Karena itu ojo nemen-nemen miringi. Gitu-gitu. Jadi kok nek kira-kira miringe gak sepiro, rata-rata miring gede iki berarti bojone loro. Tapi wis usaha api. Usaha api kok sik rada-rada miring, ya.
Maka dari ayat ini fa innal adlal matlub wal adlu zahir al maqdur alaihi. Adil yang diminta di sini di ayat 129 surat An-Nisa ini adalah adil zahirnya. Padha itu ana omahe, tapi sing siji omahe nang kota. Sing siji omahe nang desa ukurane padha. Iku wis ketok padha misalnya. Ya. Karena yang diminta adil itu adalah adil zahir yang mungkin bisa dilakukan. Walaisa wal adlu fil mawaddah wal mahabbah. Nek masalah seneng, ya, niku boten saged. Ya, luwih seneng nang sing iki wis kabare seneng. Misale, nek niku boten saged. Wis gak mungkin mesti wong kula panjenengan sampe anak yang masuk kepingin adil, ana sing luwih disenengi anak. Itu biasa. Ya, tapi kalau dalam hal materi ini kan sama ya. Wis sampean enggak usah bahas sing napa bojo loro utawa telu utawa papat malah sampe anak mawon. Ya, bojone wis siji katanya dibandingin karo pundi banyak. Ya, maka sama anak saja. Sama sebenarnya. Anak itu pasti ada yang kita itu lebih kita senangi. Loh, tapi kalau secara materi harusnya bisa adil. Begitu. Iki gak sing disenengi itu kono, terus sing gak disenengi gak tau itu kono iki. Anak iki bab anak mboten bab bojo lurus, gak usah ado-ado bojone wis siji. Anak ya. Kan gitu anak. Jadi ya, anak itu kadang ngoten itu. Ya. Ya tentu disesuaikan dengan usianya, bukan mau didumi padha. Anak sing cilik 10.000, sing gede 10.000, sing gede mana 10.000 itu niku maksudnya. Tapi kan apa namanya perhatian secara lahiriah itu harus tetap sama. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu anha menceritakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsimu fayaqtilu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ngedum niku adil. Oleh karena itu beliau berdoa, Allahumma hadza qasmi fima amliku fala talumni fima tamliku wala amliku. Ya Allah, niki kula saged ngedum kula niku nggih sing kula duwe niki. Oleh karena itu ya jangan engkau mencela saya ya Allah. Sing sampeyan niku duwe kabeh nek kula niki boten duwe. Nek sampeyan duwe sembarang terus Allah wis saged sampeyan duwe kabeh. Nek kula niki nggih niku sing kula dumno nggih niku. Gitu. Jadi Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Rasulullah SAW ngedum membagi itu dengan adil tentu sesuai dengan kemampuan beliau. Gitu ya. Baik, itu tentang kewajiban berlaku adil khususnya bagi mereka yang memiliki istri lebih dari satu orang istri. Baik, sementara demikian yang kita bahas. Yang pertama tadi itu tentang haramnya menikah lebih dari satu dan sebab turunnya ayat ketiga surat An-Nisa, dan yang berikutnya tadi tentang bagaimana kalau istri lebih dari satu itu ada kewajiban berlaku adil khususnya dalam hal materi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la